Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Apakah sungguh-sungguh benar Dia peduli bahwa mereka juga yang telah meninggal? Setiap orang merenungkan hidupnya selama dia masih hidup di dunia ini. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang, Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Yang saya kutip tadi mengatakan tidak ada harapan. Tapi saya selalu tidak tahu aku publik. Kalau begitu bandar 100. Kuasa Allah pencipta kehidupan kami. Bukan grup keluarga Tangala pada salah jemaat Torel. Apakah ini versi atau jemaat? Kemudian bukan grup keluarga hukum pada salah lancam mepopaso. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu oleh kami berkumpul di tempat ini secara khusus. Kami hamba-hamba yang Tuhan percaya melayani. Mohon pertolongan Roh Kudus atas kami semua atas setiap tugas yang akan kami laksanakan Tuhan. Lapangkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kata-katalah oleh hamba-Mu kepada keluarga, bahkan kepada kami semua jemaat. Firman keluarga dan Tuhan kami semua, bahkan di setiap musim yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang akan menuju ke tempat ini. Semoga Tuhan senantiasa atas berlaku atas mereka semua. Bahkan kekasih-kekasih kami, organis dan kantoria yang melayani kami dengan hikmat dan menolong mereka menjalankan pelayanan mereka. Ya Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga apa yang kami lakukan ini berkenan kepada-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan pelayanan malam hari ini pada ini Tuhan, dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Maka juga kami memohon jika Tuhan berkenan memberikan cuaca yang terbaik bagi kami semua. Di dalam kasih pengampunan pertolongan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terhimpunlah kita malam hari ini untuk saling menguatkan, untuk saling menghiburkan atas perkara, atas kedaulatan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah keluarga ketika Tuhan memanggil istri, saudara, tante, sahabat, kekasih kita, Ibu Meiske Suba. Dan malam penghiburan yang kedua ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen Seimani. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Kepada Bapak Pendeta dengan kasih disilakan. Yang memangku duka, Bapak Ibu Saudara-saudara sedang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita semua untuk menghadap Tuhan, mencari penghiburan daripadanya dengan perkabungan kita bersama saat ini. Mengawali ibadah ini, mari kita semua berdiri. Kita akan menggunakan tata ibadah bentuk 2, halaman yang keempat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan
Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita bersama mengangkat pujian bagi Tuhan. Lagu nomor 8 dari kita. Dialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun atas kamu sekalian. Amin. Silakan duduk.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, vokal grup Kamasean Jemaat Efrata. Lalu yang kedua, paduan suara Perki Mahana. Disilakan dengan tas. Ku pasang bayangku
persembahan pujian lagu Kamasean, Jemaat Efrata, dan juga pedut suara Berki Mahanai. Tuhan memberkati saudara. Sidang penghiburan dan dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan lagu nomor 17. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal, yang senantiasa kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Benar Tuhan, firman-Mu itulah yang menjadi petunjuk kebenaran bagi hidup kami. Di saat kami goyah, di saat kami senang, bahkan di saat kami berduka, firman-Mu adalah pegangan hidup kami. Maka ketika saat ini Tuhan memberi waktu bagi kami, berkenanlah kiranya Tuhan menolong hidup kami semua. Turun memberkati hidup kami semua, memberi penghiburan kepada kami, teristimewa kepada kaum keluarga yang memangku duka. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang sedia mendengar firman-Mu. Dan Engkau juga yang akan menolong hamba-Mu untuk memberitakannya dengan benar. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, sidang penghiburan yang terus diberkati oleh Tuhan. Dalam penghiburan malam yang pertama tadi malam, dan saudara-saudara yang sempat ikut dan mungkin baru kali ini datang, firman Tuhan dalam perenungan penghiburan semalam membawa kita pada satu titik di mana perkabungan, di mana kehidupan yang begitu tertekan, di mana kehidupan yang kita ungkapkan dalam kondisi yang begitu sulit. Kita manusia berada pada titik di mana seolah hanya ada kegelapan. Saya pulang dan terus merenung. Pendeta bilang tadi malam ini Mazmur 88 adalah Mazmur yang membawa kita pada satu pertanyaan kehidupan yang tanpa solusi. Apakah memang benar Allah peduli dengan hidup kita? Ataukah itu hanyalah sebuah penafsiran, sebuah kemungkinan? Saat-saat yang senang, tetapi bahkan saat yang tersulit sekalipun, di lembah yang gelap sekalipun, Dia peduli dan berserta. Tapi apakah itu benar? Apakah sungguh-sungguh benar Dia peduli bahwa mereka juga yang telah meninggal memang bersama dengan Allah? Apakah ada harapan?
Mazmur 88 pada pembacaan tadi malam, kalau kita hanya berhenti di situ tanpa ada ujung di mana Pak Pendeta bisa memberi ujung itu dalam membawa kita berhenti, sesat kita membacanya. Karena akhirnya dia bilang yang hanya dia tahu kegelapan. Tapi pertanyaan itu terus kita bisa ajukan dan itu sah. Bahkan dalam logika kemanusiaan kita bisa mengatakan bahwa mereka yang telah pergi, yang telah meninggal, tidak ada harapan. Dan itu sah secara manusia yang terbatas. Dan itu bukan perkataan-perkataan kita saja, bahkan itu dicatat dalam Alkitab. Ia membuka segala ruang di mana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan. Bahkan kalau kita membaca Ayub 14 ayat 7 sampai 10, membuat kita sesat. Dikatakan karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersimilah ia setelah di ujungnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi jika manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di mana? Siapa bisa jawab pertanyaan? Tadi malam kita manusia bisa hanya tinggal kegelapan teman kita. Kesunyian menguasai hidup kita. Dan malam ini Ayub bilang, tidak ada harapan, kau sudah mati. Bagaimana dia bisa bertumbuh seperti pohon yang harus dibuka supaya setiap orang merenungkan hidupnya selama dia masih hidup di dunia ini, supaya dia mengerti kalau dia hidup bahkan dia mati, dia tahu di mana dia berada. Dia tahu Allah yang dipercaya itu bagaimana. Dan karena itulah saudara-saudara, saya mengajak kita malam hari ini untuk membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17-18. Mazmur 139, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop doa kepada Allah yang Maha Tahu. Firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat 17-18. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub yang saya kutip tadi mengatakan,
tidak ada harapan bagi orang yang sudah mati. Atau kita kembali pada perenungan semalam tentang kondisi kehidupan manusia di tengah penderitaan yang berat, yang merasa hanyalah kegelapan temannya, hanyalah kesunyian, dan seolah tanpa Tuhan. Tentu saja pikiran-pikiran, perasaan-perasaan seperti itu tidak ada yang bisa menjawab, karena kita semua terbatas. Kita berada di dalam Allah yang selalu menyertai, dan terbukti itu di dalam Kristus. Pembacaan firman Tuhan malam ini menentukan kebenaran itu, bahwa ternyata firman Tuhan tidak hanya berbicara tentang kondisi manusia yang hanya tinggal dalam kegelapan, dalam kesunyian, dan perasaan-perasaan, waktu dan tempat dalam segala perkara kehidupan. Dalam seluruh keberadaan kita, bahkan mulai dari kandungan hingga kita mati, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu kita bisa baca lebih detail dalam ayat 1 sampai 6, bahkan ayat 13 dan 17 yang saya tidak sempat baca. Tidak tinggal pada perasaan itu, karena Tuhan bilang, aku ada, bahkan di saat engkau ada di bumi mati. Amin. Kenapa lulus sekali? Amin. Amin. Dan ini tidak mudah kita cerna. Termasuk juga melakukan ini terlalu tinggi, ini proses terlalu sulit untuk kita tembus. Tetapi kebenaran ini telah diberlakukan atas setiap kehidupan kita yang mau percaya kepada Tuhan. Jangankan kita masih hidup, jangankan kita masih sadar, jangankan kita masih berpikir tentang Engkau. Apakah Tuhan tidak bersama kita? Masih berbilang, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama sama Engkau. Tidak ada tempat, saudara. Tidak ada waktu di mana Tuhan tidak bersama kita. Dan ini adalah kebenaran yang luar biasa bagi kita, saudara. Bahwa kita tidak pernah dilupakan Tuhan, termasuk Dia yang kita kasih untuk saudara-saudara. Kita harus Dia sungguh memperoleh damai. Dia beristirahat dengan damai, beristirahat dengan Tuhan. Bahkan Wahyu bilang berbahagia. Tapi saya selalu bilang dalam Tuhan membunuh, tidak berlaku. Harus mati normal dalam Tuhan. Itu hal pertama yang kita temukan dalam kebenaran. Mazmur 119. Meski tidak selalu apa yang kita harapkan itu yang terjadi. Meski apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan tidak seperti itu kenyataannya, tetapi Tuhan masih di situ. Dan mungkin kita akan bisa bertanya lagi, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Karena pengasuh dunia, karena kita percaya kepada Allah yang tapi mulai selalu tekankan kepada kita semua bahwa kepercayaan iman kita kepada Tuhan sumbernya di sini. Nah, begitu tangga.
memiliki iman. Itu bukan sekedar kita beragama. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup setia di dalam Tuhan, dan itu tidak mudah karena kita harus memperjuangkan kehidupan kita, tidak akan pernah kita menemukan jawaban yang pasti tentang keberadaan hidup kita di bumi ini, bahkan di masa yang akan datang. Kita hanyalah menaruh pengharapan yang kosong ketika kita tidak memastikan hidup kita bahwa kita berada dalam Allah yang hidup. Karena kita tidak bisa melewati kematian tanpa Dia yang hidup kita. Karena itu tidak bisa ditawar, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, dan itulah gunanya, dan itulah bahagianya bagi kita semua sebagai orang-orang percaya yang telah menaruh iman dan harapan kepada Kristus, Allah yang hidup itu, Sang Juru Selamat. Sebagaimana juga Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, kalau kita membaca itu, yang telah datang sebagai anak Allah itu, sesungguhnya Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Karena itu, saudara-saudara, meskipun kita semua sebagai orang-orang percaya dapat mengalami perkara-perkara kehidupan yang menyedihkan, perkara kehidupan yang mengkhawatirkan, menakutkan, bahkan seolah-olah tanpa harapan, tetapi di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, kita sungguh-sungguh memiliki pijakan dan jawaban dari setiap keberadaan kehidupan kita, yang memang secara manusia kita ini berada di dalam lingkaran kesia-siaan dan ketiadaan harapan. Seperti pengkhotbah bilang, semua di bawah bumi ini sia-sia. Tidak. Jadi kalau kita hanya andalkan hidup kita, diri kita sendiri, tanpa Tuhan yang hidup itu, maka tidak ada harapan. Semuanya sia-sia. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik hidup dan penyertaannya, yang memastikan jaminannya atas nasib akhir dari hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ia telah bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita yang hidup dan Dia yang sudah pergi, kita semua berada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan masa depan kita sesudah kematian sekalipun dipastikan oleh Tuhan. Ketika Dia bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ini kebenaran yang tidak dapat diubah. Dan meski kita hidup akan pergi, kita akan mengalami dalam damai sejahtera karena kita bersama dengan Dia. Amin, saudara. Terpujilah Kristus atas firman. Amin. Kelaparan, kegelapan,
biar kebaikan Tuhan, tapi juga dalam rangka kita menopang pelayanan yang kuliah cuma 47, dan kalau sudah selesai kita ke lagu nomor 23. Sangat
Sedang penghiburan dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syukur syafaat. Mari berdoa. Saat ini kembali kami semua tertunduk di hadirat-Mu, bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Yunus Patium, sebagai suami yang ditinggalkan orang yang sangat dikasihi dan menyayangi istri terkasih. Juga bersama keluarga hamba-Mu Bapak untuk Ratu Guru Pendeta Hemin Subah di tempat rumah duka. Lindungilah kehidupan mereka semua. Berkati perjalanan mereka. Jauhkan mereka dari segala susah, berbahaya, kecelakaan, ancaman maut, dari segala halangan. Kiranya mereka boleh tiba di tempatnya. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk rencana keluarga, untuk pelaksanaan pemakaman kekasih kami, hamba-Mu almarhumah yang telah pergi meninggalkan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas rencana keluarga, di mana mereka merencanakan pemakaman pada hari Sabtu yang akan datang. Biar seluruhnya ada dalam rancangan Tuhan, dalam perkenan Tuhan. Engkau yang akan menolong keluarga, Engkau yang akan menolong seluruh hamba-hamba pelayan, pendeta, penaturia, jemaat yang mempersiapkan seluruh acara ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami selalu meletakkan setiap pelayanan yang akan masih berlanjut di hari-hari ke depannya. Setiap pelayanan yang mengambil bagian, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua. Dan Engkau pun menolong kami, setiap kami sebagai jemaat, untuk boleh datang di tempat ini, mendukung keluarga dalam duka, berbagi duka, dan kami peroleh penghiburan bersama di dalam Tuhan. Kalau sebentar persembahkan apa yang ada pada kami untuk menopang pekerjaan pelayanan diakonia jemaat. Dan apa yang kami persembahkan berkenan di hadirat-Mu, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Bahkan apa yang masih ada dalam setiap hidup kami juga Tuhan berkati, supaya kami menggunakannya untuk kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa, ini kami semua yang datang kepada-Mu memohon mengucap syukur bersama, sambut sempurnakan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup keluarga hukum, dan yang terakhir paduan suara lansia Mupukwaso. Disilakan dengan Jalan
mengakhiri ibadah ini. Jemaat undang berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kuanga tu pelabatku, ku perlukan juru selamat. Jadi jemaat 400. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan bukan hanya menguatkan dan menghiburkan keluarga di tempat ini, bahkan kita semua, kita percaya bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus itulah yang menguatkan kita untuk menjalani segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia karena telah mendapatkan firman Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, informasi bagi kita semua bahwa esok malam adalah penghiburan malam yang terakhir atau malam yang ketiga. Karena itu kami memohon jikalau ada ungkapan bela sungkawa dari kerukunan keluarga, mohon didaftarkan kepada kami untuk pengaturan selanjutnya. Sekali lagi, besok ibadah akan dilaksanakan pukul 19 atau jam 7 malam. Ibadah esok akan dilaksanakan jam 7 malam. Ya, kita mulai. Ya, silakan, Kawan. Kalau begitu bandar 100. Ya, 100 ke bandar. Bagaimana di sana? Setengah, satu kali. PKBP suara. Setengah satu kali. Setengah satu kali. 3 kali. 2 kali. 3 kali. Satu kali 100. Bagaimana dari sana? 100 satu kali. 100 satu kali. 200 satu kali. 2 kali.
2 kali 1,5. 500 keluarga. 500. 3 kali. Kembali. Ya, kembali. Oke. Ya, terima kasih dikembalikan yang 500 tadi. Kita ulang lagi. Yang 1,5 tadi. Masih berlaku 100. Yang 1 kali. Kan aja yang paling ujung. 1,5. 1,5 1 kali, 2 kali, 3 kali. Coba mau domi. Silakan tawar. 100 1 kali. 200 3 kali. Keluarga merasakan bahwa betapa Tuhan memelihara kehidupan mereka dengan berbagai cara dan hendak berbagi berkat dengan kita. Karena itu kita akan bersyukur dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathan Togau. Dengan kasih disilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta kehidupan kami, sekiranya Engkau mendengar kami menghampiri hadirat-Mu dalam doa ini, kami sungguh meyakini bahwa di tempat-tempat lain kami tidak menghadapi kegelapan di dalam dunia ini. Tetapi sebagaimana firman-Mu malam ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menghadap hadirat-Mu dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau memperhatikan dan Engkau sungguh-sungguh dengar setiap yang sungguh adil dalam segala perkara. Karena itu kami datang berdoa memohon kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu, memberkati mereka sebagaimana Engkau setia kepada kami di dalam pemeliharaan-Mu melalui segala berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis. Untuk itu melalui kehidupan kami bersama dalam duka ini Bapa, kami datang bersyukur jika Engkau masih memberi kemampuan dan kesempatan bagi keluarga dan kami semua menikmati makanan dan air minum, dengan makan dan menikmati dalam sukacita iman, sambil kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang dalam penderitaan. Bapa di sorga, Engkau cukupkan semua apa yang menjadi keperluan keluarga dikasih kami di sini. Di dalam segala berkat-berkat-Mu itulah kami yakin mereka akan selalu bersukacita, karena Tuhan baik dalam segala keadaannya. Kami sambut berkat-Mu malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.